Kemudian yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Saya yakin juga Bapak Ibu semuanya itu sudah melakukan PSE itu sejak lama, sudah dari awal pembelajaran, apalagi di sekolah kita, di yayasan kita, bagaimana kita harus menempatkan diri dan membina anak-anak. Jadi menurut saya kalau sekolah kita nanti tiba-tiba kalau ada SJSS berarti nanti ada agen PSE itu tidak apa namanya ya, kita tidak kalah kabut karena kita sudah melakukan dengan baik, hanya kita belum menerapkan pada RPP-nya saja. Di sini ada kompetensinya Bapak Ibu. Jadi di PSE atau pembelajaran sosial emosional itu ada kompetensinya atau dikenal dengan kerangka, dibuatkan kerangka kompetensi sosial emosional dikenal dengan KASE. Kerangka kompetensi sosial dan emosionalnya itu terdiri dari seperti tadi yang sebelumnya dijelaskan, diantaranya ada kesadaran diri, di mana kemampuan untuk memahami perasaan. Jadi anak-anak itu paham dengan perasaannya dia apa yang dia rasakan. Kemudian emosi, saat ini dia moodnya bagaimana, nilai-nilai diri sendiri, sebenarnya saya berbuat ini benar enggak, kayak gitu. Dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi kalau kita sering nanti memberikan pembelajaran atau kegiatan di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran itu kita bisa mengolah dari kesadaran diri mereka seperti apa itu ada. Seperti kita kan sering melakukan diskusi kelompok itu, nah itu sering muncul banyak sekali kita temui nanti. Kalau kita mengadakan anak-anak diskusi kelompok, biasanya ada muncul semuanya KSE-nya keluar. KSE itu kompetensi sosial dan emosionalnya. Selain kesadaran diri, kerangka atau kompetensi yang lain itu manajemen diri. Bedanya apa? Kalau kesadaran diri itu kita menyadari, kalau manajemen itu kita mengelola. Jadi apa yang ada di dalam diri itu kita kelola. Mengelola emosi, pikirannya ya dikelola. Kalau lagi misalkan kok saya pikirannya negatif terus gitu, atau kok saya nggak enak, seperti itu dikelola. Dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kesadaran sosial. Di sini kemampuan untuk memahami sudut pandang. Jadi terkadang anak-anak itu hanya melihat, seringnya tuh kalau anak-anak itu lebih melihat dari sudut pandang mereka. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi antara kita dan anak itu sering. Jadi kadang anak-anak kalau dikasih tugas kita itu pasti kan bilangnya, tugasnya akeh gurune iki lho jahat banget. Padahal sebetulnya kita memberi tugas banyak itu ada alasannya. Nah itu perlunya kita menyampaikan ke anak itu supaya sudut pandang mereka itu tidak salah gitu, atau tidak sudut pandang mereka itu positif. Oh, saya memberi tugas ke anak itu karena alasan ini, begitu disampaikan. Itu memunculkan kesadaran sosial mereka. Selain itu juga dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya dan konteks yang berbeda-beda. Di sekolah kita tentunya banyak perbedaan, jadi anak-anak seperti kayak suku itu nih, anak-anak yang baru itu datang berbeda bahasa itu juga mereka alhamdulillah di sini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kompetensi yang keempat yaitu tentang keterampilan berelasi. Jadi untuk kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif di sini. Berelasi. Jadi kalau tadi kita SHT, PHT, bakat minat, bakat minat, PR itu mereka mengerjakan secara individu. Tidak mungkin mereka berelasi, karena kalau berelasi kan berarti mereka membutuhkan bantuan orang lain atau bergabung dengan orang lain. Kalau bisa ya mereka lakukan sendiri. Kalau SHT PHT berelasi ya berarti ini contek-contekan gitu. Maka kita gunakan kegiatan contohnya tadi kerja bakti atau yang lain gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian. Jadi kita ngambil anak-anak kita arahkan ngambil keputusan itu tidak karena egois atau tidak karena diri sendiri. Saya senang yang B, jadi teman-teman ya harus B begitu. Kita
kita lebih menempatkan anak-anak itu biar mereka, oh teman-temanku suka C daripada aku sendirian yang suka B, ya udah aku nggak apa-apa, aku yang C aja, temanku biar semuanya yang paling banyak, seperti itu. Dan kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau namanya well-being. Nah ini sering disebut-sebut ya Bu Dewi ya, well-being itu maksudnya adalah kesejahteraan psikologis diri sendiri. Jadi well, good being, dan jadi baik, jadi enak di masyarakat dan kelompok. Ampun, ini untuk materinya sekilas. Saya yakin karena di sini saya hanya formalitas menyampaikan, hanya membuka kembali tentang pengetahuan Bapak Ibu yang saya rasa pasti memang sudah tahu gitu. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh perilaku anak yang memunculkan KSE. Bentar, saya lupa bukanya. Atau saya tunjukkan RPP-nya dulu, nggak apa-apa. Ini bukan saya. Jadi nanti yang diminta dari kita itu membuat RPP selain berdiferensiasi juga yang ini. Nah ini yang ada KSE-nya atau kompetensi sosial emosionalnya. Nah nanti dimasukkannya seperti ini. Jadi di mana yang melakukan KSE itu yang terstruktur adalah anak. Jadi bukan kita, yang struktur adalah anak. Misalkan kegiatannya di sini saya bagi kegiatan pembelajaran yang guru lakukan dan yang peserta didik lakukan. Seperti kita kan setiap pagi itu berdoa. Nah, berdoa itu termasuknya adalah KSE tentang kesadaran sosial. Kenapa KSE-nya kesadaran sosial? Karena contoh perilakunya itu memahami dan mengekspresikan rasa syukur, seperti itu. Dan nanti ini KSE-nya ada poin-poinnya saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan